Kenapa akun kita ditolak monetis? Selamat pagi dan tetap sehat semuanya. Indonesia semuanya dalam keadaan sehat dan sukses tentunya buat teman-teman. Di pagi hari ini kita akan membahas masalah kenapa akun kita ditolak monetis. Dalam hal ini ada beberapa penyebab dan dambaan setiap konten kreator maupun YouTuber itu mendapatkan monetis. Monetis itu sendiri, sebelum kita lanjut ke pembahasan, monetis itu sendiri ada beberapa macam, yaitu monetis secara online maupun monetis secara offline. Monetis secara offline yaitu yang pertama kita dari endorse maupun dari produk apapun yang sifatnya mensupport video kita, di mana produk tersebut kita iklankan. Itu yang pertama. Yang kedua, monetis secara online. Yang mau kita bahas hari ini yaitu monetis secara online. Apa penyebabnya? Pastinya teman-teman banyak tanya. Saya monet berkali-kali, saya mengajukan monet berkali-kali tapi tetap saja ditolak. Di tahun 2020 akhir itu YouTube membuat peraturan yang sangat ketat. Video-video apa yang tidak bisa dimonet? Ya, bahkan sangat kesulitan untuk monet. Yang pertama, akun kita harus bebas dari copyright, apalagi teguran. Copyright di sini biarpun satu video pun itu yang kena copyright, itu biasanya tidak bisa dimonet. Kita dianggap sebagai menyalahi aturan komunitas yang diterapkan oleh Google. Kadangkala teman-teman itu tidak merasa copyright, tapi sebenarnya copyright. Contoh kecil, kita membuat video seperti ini sedangkan di ruangan dalam atau di ruang sebelah itu sedang muter lagu-lagu dangdut ataupun lagu-lagu pop yang itu emang lagu yang ada hak cipta dan copyrightnya. Itu termasuk juga copyright. Begitu juga kita membuat video seperti ini tapi di ruangan lain itu terdengar suara TV, itu juga termasuk copyright. Maka dari itu teman-teman harus hati-hati. Copyright di sini yang sangat berbahaya saat ini yaitu musik. Makanya teman-teman yang kontennya berkenaan dengan musik harus lebih ekstra hati-hati. Di tahun 2021 saya sering ditanya teman-teman, bagaimana Lek kalau saya membuat cover dan lain-lain. Saya jawabnya cukup simpel. Kamu serius apa anget-anget telek pitik? Kalau kalian anget-anget telek pitik, berarti kalian kurang fight. Kalian harus bener-bener mensortir satu demi satu untuk teman-teman yang emang bener-bener kontennya musik yang tidak ada copyright. Saat teman-teman itu masih kena copyright satu saja, teman-teman tidak bisa didaftarkan monet. Karena monet itu sendiri kita kerjasama dari YouTube ke kita, biar kita mengajukan iklan maupun iklan mengajukan ke kita. Artinya kita kerjasama dengan Google untuk melakukan kerjasama MOU. Di MOU itu termasuk nanti request pin dan lain-lain. Di situ kita mendapatkan iklan, kita mendapatkan bayaran dari iklan. Yang kedua yaitu channel yang berkenaan dengan re-upload. Re-upload di hari ini jangan harap teman-teman re-upload itu lolos, karena re-upload itu dianggap duplikat konten. Aplikasi beta sekarang sudah ada cara ngeklaim hak cipta. Jadi pembuat konten sekarang bener-bener di-keep ataupun bener-bener di security sama YouTube bagaimana caranya konten kreator itu tidak di-re-upload. Konten berikutnya yang tidak bisa dimonet adalah konten tentang kekerasan. Konten tentang kekerasan, kalau kita tidak bisa mendefinisikan bahkan mengajukan surat banding kepada YouTube yang jelas dan detail, tidak bakal diterima monet. Anggapannya akun kita itu kekerasan. Saya pernah ngatasi beberapa akun, yaitu diantaranya akunnya Mas Hajar waktu itu. Saat itu Dimas ngevlog masalah mercon bumbung, mercon dari bambu. YouTube menganggap itu adalah basoka, sedangkan saya menjelaskan secara sedetail apapun dan Mas Hajar kami arahkan untuk menjelaskan sedetail apapun, YouTube tetap menolak. Logikanya sangat simpel, karena
Di Amerika sama di Indonesia itu beda adat istiadat. Anak kecil di sana itu nggak ada yang mainan seperti itu. Dan mainan seperti itu secara visual intinya basoka. Makanya akhirnya ditolak. Khusus video tersebut itu tidak ramah dengan pengiklan. Bisa pun diupload akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga yaitu seksual. Jangan sampai teman-teman itu mengupload masalah seksual. Sedikit seksual maupun thumbnail yang mengandung seks itu saja sudah tidak ramah dengan pengiklan. Biasanya dolarnya kuning. Sebelumnya saya juga pernah ada pengalaman lagi waktu itu ngatasi punyanya Mas Agung Hercules almarhum. Saya maintenance akunnya Mas Agung Hercules. Waktu itu saya sangat kebingungan karena salah satu video itu dianggap seksual. Saya mengalami kebingungan di sini. Mas Agung jelas-jelas seorang laki-laki dan beliaunya berotot, rambutnya gondrong. Itu secara visual YouTube mendeskripsikan bahwasanya orang tersebut wanita dan telanjang dada. YouTube menganggap seperti itu karena visual yang ada. Karena yang namanya sistem itu proses input sama dengan output kan seperti itu. Kalau orang sih masih bisa menerima ya bahasanya, oh ini ternyata cowok seperti itu. Akhirnya kami mengajukan banding dan memberikan surat kepada YouTube bahwasanya nama saya Agung Hercules, saya seorang binaraga dan rambut saya gondrong, badan saya kekar, dada saya membengkak karena saya seorang binaraga. Setelah saya ajukan banding seperti itu, ternyata YouTube bisa menerima dan akhirnya YouTube juga setujui request kami. Pengiklan juga tidak mau mengisikan iklan ke video-video seperti itu, mulai dari kekerasan, seksual, itu tidak mau mengiklankan seperti itu. Masa produk kita yang brand secara internasional diiklankan kecuali emang untuk contoh kontrasepsi dan lain-lain. Berarti peluang untuk mendapatkan uang itu sangat sedikit. Dan saat sebelum mencapai 4.000 watch time dan 1.000 subscriber tidak bakal bisa dimonet. Yang keempat tentang sajam, senjata tajam. Senjata tajam saat kita memberikan ataupun kita sudah mencapai batasan di mana monet itu sudah bisa, maka adapun teman-teman yang membuat konten menggunakan senjata tajam harus mengisikan formulir dengan detail. Saya juga pernah mempunyai pengalaman yaitu membuat video tentang tembak-tembakan. Padahal tembak-tembakan di situ jelas-jelas animasi, bahkan menggunakan senjata-senjata yang mainan. Google bahkan YouTube tidak mau tahu karena sistem yang bicara. Tapi setelah itu kita menjelaskan secara detail bahwasanya alat yang kita gunakan adalah alat mainan dan di situ tidak berbahaya, sangat berguna untuk anak-anak dan lain-lain. Yang kelima yaitu tentang illegal logging. Saat ini illegal logging karena dunia baru let's go green. Kalau kita penanaman perawatan itu oke. Tapi kalau kita pemotongan pohon secara liar, kita sangat sulit untuk dimonetis saat kita tidak memberikan penjelasan yang sedetail mungkin. Berikutnya yaitu tentang narkoba. Jangan main-main, mulai dari narkoba, minuman keras, bahkan merokok pun itu sekarang semakin ngekip hal-hal seperti itu. Di situ boleh kalau khusus konten dewasa. Kalau konten tersebut diperuntukkan untuk anak-anak maka tidak bakal bisa. Alangkah lebih baiknya teman-teman menghindari hal itu. Kalau kita nekat seperti itu, kita relatif lebih sulit untuk monet. Dan yang jelas kita saat sudah lolos monet, video tersebut tidak akan ramah pengiklan alias dolar warna kuning. Berikutnya yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu jelas-jelas membawakan lagu maupun mengaransemen lagu yang sifatnya lagu yang berhak cipta. Di sini YouTube sudah mulai sangat menghargai konten kreator dengan adanya karya-karya teman-teman konten kreator. Jadi teman-teman yang saat ini ngover harus ekstra hati-hati karena YouTube sudah mulai menjaga hal itu. Yang namanya cover itu mulai dari lirik, bahkan kunci, bahkan notasi itu sangat diperhitungkan. Katanya sekarang itu 2 bar sudah kena. Yang tidak kalah pentingnya selanjutnya yaitu
konten yang berkenaan dengan tag saja, run tag lah. Run tag sekarang itu tidak diperbolehkan. Sekarang tidak bisa diperbolehkan, bahkan teman-teman kemarin ada yang sudah 100.000 subscribe akhirnya dismonet karena kontennya cuma run tag. Yaitu harus mencapai 4.000 watch time dan 1.000 subscribe. Adapun watch time itu adalah waktu tonton, bukan banyaknya orang menonton, tapi di sini ditekankan pada waktu tonton. Jangan sampai teman-teman itu mempunyai asumsi kita ditonton sendiri berkali-kali dan lain-lain. Maka Google akan mendeskripsikan ataupun mengartikan sebagai pelanggaran. Karena IP address yang masuk di dalam PC kita secara berkali-kali itu dianggap pelanggaran. Dan juga teman-teman yang biasanya ada subscribe beli dan lain-lain, hati-hati. Karena YouTube mulai tahun 2020 sampai sekarang itu sudah mulai bener-bener security-nya sangat luar biasa. Di antaranya bulan kemarin saja Google baru membersihkan akun maupun subscribe bahkan follower semua medsos yang dianggap spam. Dianggap spam dalam hal ini setiap berapa posting atau berapa bulan dia tidak aktif dianggap sebagai spam. Maka secara otomatis kalau di YouTube akan di unsubscribe, sedangkan kalau di Instagram akan unfollow secara otomatis. Oke, demikian tadi sedikit informasi ataupun ilmu yang saya sampaikan. Apabila ada masukan ataupun materi yang masih kelewatan, silahkan ditulis. Bahkan syukur-syukur ada makalah untuk mendukung informasi ini. Ya, terima kasih. Matur suwun. Jangan matikan kreativitas Anda atau kreativitas mematikan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.